Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Andela dari kelas SI 4303 dengan NIM 120219439. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pengenalan fungsi pada Python. Dalam membuat sebuah program, kita menulis beratus-ratus bahkan beribu-ribu kode. Untuk mengatasi permasalahan penulisan ulang suatu kode tertentu, tentunya kita membutuhkan program yang simpel dan sederhana, yaitu dengan fungsi. Di Python ini, kita bisa menggunakan sebuah fungsi sehingga membuat kode program itu bersifat reusable. Kita hanya mendefinisikannya sekali, namun bisa digunakan berulang-ulang kali. Sederhananya begini. Dimulai dengan sintaks membuat fungsi yang sederhana. Ini kita mulai dengan def, lalu fungsi misal, lalu tanda kurung, titik 2, dan di sini adalah print. Ini adalah fungsi misal. Coba kita running. Ketika di running, dia tidak akan menghasilkan apa-apa atau kosong. Karena fungsi yang kita buat ini belum dipanggil. Maka di sini ada untuk memanggil fungsi. Di sini kita tulis saja fungsi yang tadi kita sudah buat, lalu tanda kurung. Kita running. Ya, dia akan menghasilkan ini adalah fungsi. Selanjutnya, ada jenis fungsi, ada dua. Yang pertama adalah fungsi tanpa mengembalikan nilai, yang kedua adalah fungsi dengan mengembalikan nilai. Fungsi tanpa mengembalikan nilai itu biasanya disebut dengan prosedur. Kita langsung saja mulai dengan menghitung. Misalkan di sini adalah luas trapesium. Jangan lupa variabelnya, misalkan A, B, lalu titik 2. Sini kita akan membuat variabel untuk menghitung luasnya. Luas sama dengan luas trapesium itu adalah A plus B dibagi 2. Selanjutnya di sini kita akan print luas trapesium modulus F modulus luasnya. Lalu untuk memanggil fungsi yang sudah kita buat, tulis saja seperti tadi formatnya, luas trapesium. Terus A, B-nya ini kita ganti dengan angka. Misalkan angka yang digunakan adalah 5 untuk A dan 10 untuk B. Lalu coba kita run. Nah, di sini luas trapesium adalah 7,5. Selanjutnya, untuk fungsi yang mengembalikan nilai, maka fungsi tersebut tuh harus mengembalikan nilai dari hasil pemrosesannya. Dan di sini cara mengembalikan nilainya itu adalah menggunakan kata return tanda kurung, lalu diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Seperti halnya yang tadi, di sini kita akan menghitung luas trapesium. Mulai dengan def, lanjut adalah luas trapesium dengan variabel yang sama yaitu A, B. Nah, selanjutnya masih sama ya, masih rumus dari luas trapesium itu sendiri, yaitu A plus B dibagi 2. Lalu di sini kita masukkan tadi return dari luasnya. Nah, maka kita memanggil yaitu dengan print luas trapesium modulus F. Lalu di sini ada modulus lagi, luas
trapesium. Lalu kita masukkan variabel dengan menggunakan angka yang sama, yaitu tadi 5 dan 10. Coba kita run. Nah, sama kan hasilnya, luas trapesium 7,5. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaannya. Di sini yang tanpa mengembalikan nilai, dan di sini yang mengembalikan nilai. Memang terdapat perbedaan, yaitu terutama di bagian return dan di bagian cara memanggil fungsinya. Next, ke variabel global dan juga variabel lokal. Nah, variabel global ini adalah variabel yang bisa diakses dari semua fungsi, sedangkan variabel lokal hanya bisa diakses di dalam fungsi tempat ia berada saja. Kita mulai dengan membuat contoh, yaitu kita akan membuat nama ya. Misalkan di sini ada nama. Nama saya yaitu Yunita Andela. Dan itu di sini ada alamat. Misalkan di sini adalah Bandung. Oh ya, ini belum dikasih keterangan, sorry. Ini variabel global. Kok dia variabel global ya? Dan selanjutnya di dalam fungsi kita ingin membuat variabel lokal. Misalkan di sini ada nama Junior Robert. Ini alamatnya misalkan Jakarta. Lalu kita, oh ya ini belum dikasih keterangan. Ini variabel lokal. Lalu kita akan mengakses si variabel lokal ini. Itu dengan print. Misalkan nama. Modulus F. Lalu di sini ada modulus nama. Selanjutnya kita ingin alamat ya, print alamat. Modulus S juga. Lalu di sini ada modulus alamat. Nah, selanjutnya untuk mengakses si variabel globalnya di sini kita sama melakukan, tapi ini udah di luar dari def ya. Print nama titik 2 modulus S. Di sini ada modulus namanya, variabelnya. Print ini alamat modulus S. Di sini modulus lagi variabel alamatnya. Lalu kalau kita mengeran ini tanpa memanggil fungsi lokalnya, dia akan muncul hanya unit Andela dan Bandung. Nah, berarti kita di sini harus memanggil si fungsi ini, yaitu si variabel lokal. Lalu kita run. Nah, jadi di sini muncul nama unit Andela Bandung, Junior Robert Jakarta. Yang terakhir adalah lambda. Di lambda ini adalah lambda expression atau ekspresi lambda adalah fungsi anonim yang tidak bernama. Dan lambda expression ini digunakan untuk membuat fungsi kecil yang hanya satu baris. Kalau di fungsi biasanya kita menggunakan sintaks def dalam kurung, tapi pada ekspresi lambda penulisan fungsi adalah seperti ini. Jadi dia itu lambda argumennya titik 2 expression. Contohnya saja seperti ini. Jadi lambda itu kan gak punya variabel, jadi kita bikin dulu nih variabelnya. Misalkan di sini ada greeting.
Lanjut lagi, di sini ada greeting ya, misalkan kita kan menggunakan lambda name titik 2 akan print as hello kurung kerawal name. Selanjutnya, jadi lambda ini kita tinggal ganti nih name-nya yang tadi ada di lambda, kita ganti menggunakan suka-suka kita. Misalkan di sini ada greeting Winita, greeting, terus misalkan Cika, greeting lagi misalkan Ciko. Nah, selanjutnya di sini misalkan kita menggunakan kita bikin lagi greetingnya tadi, variabel greeting lambda name-nya bisa kayak gini ya, dengan lain itu print as hello. Di sini ada ini dalam sini. Ini tuh name-nya. Di situ misalkan di sini sapa sama dengan greeting. Terus di sini greeting. Kita contoh lagi yang lain, Bayu, sapa sama aja. Misalkan Salma. Gitaran. Nah, jadi dia kayak membuat ini tuh bisa diganti gitu. Dengan yang nama di sini kita bisa ganti menggunakan nama-nama atau string lain yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, di sini kita memang tidak harus selalu menggunakan lambda, tetapi dalam kasus-kasus tertentu lambda itu lebih baik dibandingkan fungsi biasa. Lambda biasanya dibutuhkan saat kita ingin membuat fungsi dalam satu baris, biasanya saat menggunakan fungsi-fungsi seperti filter, map, dan filter, map, sama reduce. Kita akan membutuhkan lambda. Mengapa? Karena di fungsi-fungsi tersebut kita membutuhkan parameter fungsi. Sepertinya sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.